walau musim hujan, MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tetap berlangsung dan Ketapang sudah bersiap untuk memeriahkannya. Kita akan masuk kota Ketapang lewat Benua Kayong, dan ini adalah daerah Negeri Baru. Ini ada Keramat 9 di sini. Oke, selamat menyaksikan. Jalur yang saya gunakan ini adalah salah satu akses jalan yang ditempuh kalau memasuki kota Ketapang. Ini melalui, kami menyebutnya jalan kanal, atau resminya ini namanya M Thohir. Walaupun juga di Ketapang juga ada jalan M Thohir. Ini kita mulai memasukinya dari Pelang, kemudian masuk daerah kanalisasi, lalu di Negeri Baru. Ada kuburan Keramat 9 tadi yang kita mulai tadi, itu kuburan Keramat 9 di mana prasasti atau kuburan berepitaf 1418 berdiri di sana. Negeri Baru mencakup sebuah kota lama yang disebut dengan Benua Lambat oleh orang kampung, atau dalam catatan Belanda yang kita dapati adalah disebut dengan Tembawang Lambat, dan juga kita kenal sebagai kota lama. Adanya di sebelah kanan yang ditandai dengan ditemukannya candi di Negeri Baru, atau kita sebutnya sekarang Candi Negeri Baru. Jadi Negeri Baru ini punya 3 situs sejarah yang penting. Yang pertama tadi Keramat 9, yang kedua Astana Iranata, yang ketiga di dekat Astana Iranata itu ada candi bangunan tinggalan sebelum pra-Islam. Jadi sebelum Islam maksudnya. Jadi sebelum Islam masuk. Ya, itu candi. Ini kita sudah mulai masuk di daerah Benua Lambat. Nanti ada sebelah kanan sebenarnya ada jalan. Di sana akan ada di kanan kita tepi sungai akan ada kuburan Astana Iranata dan candi. Di Negeri Baru ini orang banyak menemukan di tepi-tepian sungainya, terutama di daerah Benua Lambat itu tadi. Orang banyak menemukan candi-candi guci-guci tinggalan zaman dulu yang orang bisa melihat tanggalan. Tadi itu jalan ke Benua Lambat. Ini sampai kita ke perbatasan Negeri Baru dengan Mulyakarta. Nah, Mulyakarta sendiri adalah kota raja dari Kesultanan Matan yang terakhir. Jadi dulu disebut Istana Kerajaan Matan yang kelima. Dulu pernah disebut seperti itu. Ini kita sudah masuk ke Mulyakarta. Di sebelah kanan kita sungai. Jadi kalau kita melihat ke depan ini sebenarnya ke kanan kita adalah barat, di belakang kita timur, ke arah kirinya. Jalannya cukup bagus, tapi sempit. Biasanya kalau dilewati mobil akan ada yang harus mengalah. Jadi bis biasanya menghindari lewat jalan sini. Di sini ada daerah-daerah Pematang Rangkong, kemudian juga ada di jauh di sana ada Pematang Naning, Sindor. Dan di Mulyakarta ini ada satu situs lama juga yang disebut dengan Keramat 7. Ini jalan yang kalau kita mau ke Jembatan Kuning bahasanya, atau Jembatan Pawon 5, kita lewat sini. Bisa lewat tadi jalan kanal, atau lewat Tuan-Tuan, belok kanan menuju Keraton, kemudian sampai ke Jembatan Pawon 5. Tapi kita hari ini tidak melewatinya. Nah, ini kan. Nah, jalan sempit seperti ini. Kalau ada mobil yang berjalan lambat, di belakang saya antriannya udah panjang biasanya. Termasuk jalur sibuk ya.
karena menghubungkan daerah luar Ketapang dengan Ketapang, dan ini salah satu jalan alternatif selain memang jalan provinsi yang ada di daerah Sungai Jawi. Ini Masjid Keramat 7. Setelah ini kita akan dapat simpang 3. Kalau kita belok kanan itu ke Pawan 5 atau Jembatan Kuning atau Jembatan Kai Mangkunegeri. Nah, ini jalannya, jalan masuknya ke kanan. Ini ramai kalau sore-sore. Setelah ini kita akan ketemu dengan Keramat 7. Keramat 7 juga ada epitaf pada nisannya, dan sering juga jadi tempat ziarah. Ini di sini juga sebenarnya ada kuburan Mangkurat, Pangeran Mangkurat kalau saya tidak salah. Koreksi kalau salah. Setelah ini kita ketemu dengan daerah, nah ini SD Keramat 7. Oke, kita agak jalan bagus dan sepi, agak dipercepat. Nah, ini udah nampak kemeriahan penyambutan MTQ. Di sini termasuk jalur, tadi saya sudah bilang termasuk jalur padat, jalur ramai, karena ada beberapa desa yang menopang juga karena memang menghubungkan antara Ketapang dengan daerah luar Ketapang. Ini samping kiri kita ada Asmaul Husna yang didirikan oleh Ikramat, Ikatan Kekerabatan Kerajaan Matan. Kiri kita Asmaul Husna. Umbul-umbul sudah sedia dan baliho-baliho MTQ sudah bertebaran di mana-mana. Masih Asmaul Husna, kalau pelan-pelan kita bisa bacanya. Itu biasanya mulainya dari Kampung Arab ya, dari sebelah sana, dari hilir ke hulu. Kanan kita sungai ya. Ini akan berhenti atau berpusat di Keraton Asmaul Husna ini. Kampung Mulyakerta ini mulai dihuni pada 1874 ketika Panembahan Sabran sebagai raja kerajaan Matan pindah ke Mulyakerta dari desa Tanjung Pura di Kecamatan Muara Pawan, di hulu dari Sungai Pawan gitu ya. Jadi kemudian Mulyakerta berkembang. Dulunya ya ini tadi Parit Pengadong yang membatasi antara Mulyakerta dengan luar Mulyakerta. Ini dalam disebut. Ini Parit Pengadong, ini dalam. Ini keraton kita, Keraton Kerajaan Matan Mulyakerta. Rumahnya Panembahan Saunan, Panembahan Sabran. Nah, sebenarnya ada juga Istana Cermin di belakang. Nah, ini batasnya, batas Mulyakerta. Kemudian kita masuk ke Kertapura atau yang disebut juga Kampung Arab. Tapi kita tidak lewat Kampung Arab yang di tepi air, kita lewatnya ke daratnya. Ini ada rumah-rumah di samping kiri kita, masih rumah-rumah tua. Tempat makan juga ada yang enak, tempat makan di dekat keraton tuh, di tepi sungai. Kalau lurus kita ke Kertapura atau Kampung Arab, kita belok kiri. Kertapura atau lupa sih namanya, Kertapura atau yang lain, tapi ada kertanya gitu. Kita akan sampai ke perempatan Tuan-Tuan. Ini udah masuk daerah ini Perta Shop, belum buka kali. Ini simpang 3 menuju Sindor, Matang Sindur. Nah, ini simpang 3 Matang Sindur. Banyak pondok pesantren di sana. Ini kita mendapat perempatan Tuan-Tuan. Tuan-Tuan
mulanya didirikan oleh orang keturunan tuan-tuan, ada Al-Aidrus, ada Al-Hadad. Ini masjid yang didirikan juga, Masjid As-Salam, yang bagus dan bercorak Yaman. Ini daerah tuan-tuan, daerah orang syarif-syarifah. Ada Al-Aidrus, ada Qadri, ada Al-Hadad, dan yang lain-lain. Semuanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu kalau ke sana, ke ujung sana, kita dapat kampung Arab tepi air. Ada makam juga di sana. Ini kita masuk ke tuan-tuan masih. Lalu ada puskesmas di kiri kita. Masih enggak ya puskesmas ini ya? Sudah pindah. Saya jarang lewat di sini karena lebih cepat lewat Pawan 5. Ya, ini ada jembatan. Jembatan ini pemisah antara tuan-tuan dengan Banjar. Jadi kampung Banjar, kampung Punggawa kalau zaman dulu. Kampung Punggawa itu kampung Banjar dan kampung Kaum. Ini kampung Banjar, keturunan Banjar dari Datuk Tamyang Galang Bajurai Besi. Tamyang Galang Bajurai Besi. Kemudian juga ada Punggawa Haji Abbas, juga ada Cik Yasin, dan menurunkan yang lain-lain. Sebenarnya induknya awal-awalnya adalah Tuan Guru Mat Saleh. Ini salah satu juga venue masjid, koreksi kalau salah, Masjid Nurul Hikmah yang baru dibangun. Sebelumnya di agak ke tepi jalan. Ini masjidnya, tidak kelihatan. Rumah Wakil Bupati. Ini makam Punggawa Haji Abbas di sebelah kanan. Dan kita sebentar lagi akan sampai ke perbatasan antara Kampung Banjar dengan Kampung Kaum atau Kauman. Kampung Kaum merupakan, kalau Kampung Banjar itu daerah juga sebenarnya ada guru-guru juga, tapi disebut juga daerah para kaum pendatang dari Banjar. Nah, Kauman ini adalah salah satu dari desa dari 5 suku yang harus ada dalam peradatan Ketapang. Nah, Kauman ini menempati posisi sebagai imam-imam penghulu, tapi di tepi air, tidak lewat. Ini daerah-daerah pusatnya ada di tepi air, ada di Masjid At-Taqwa. Semoga nanti teman-teman tamu juga bisa ke Masjid At-Taqwa untuk ya paling tidak menghayati sejarah Ketapang, sejarah keagamaan Islam di Ketapang, dan beli amplang. Amplang penting untuk balik ya. Ya, kita masuk ke Kauman Darat. Tadi ada rumah sakit Aisyah, RB Rumah Bersalin, klinik Aisyah. Kita udah mendekati Ketapang. Nah, ini kanan kita itu masuk ke daerah Masjid At-Taqwa Kauman. Sebentar lagi juga ada plang besar di Simpang 4 itu. Selamat datang di Selamat datang di Desa Amplang itu, saya tidak salah. Itu tempat teman-teman yang datang dari luar Ketapang untuk belanja amplang. Amplang tuh keropok. Kemplang ada juga. Amplang tuh sebenarnya bukan yang aneh sih sebenarnya, tapi ya di Ketapang termasuk besar dalam industri pembuatan amplang ya. Masih di Kampung Kaum kita. Kampung Kaum sebelah darat. Kalau Kampung Kaum tepi air ke kanan kita, tapi masih jauh ke sana. Di jalan penghubungnya ada gang-gang kecil, ada jalan-jalan, ada jalan pejuang, jalan otista kalau saya tidak salah. Ini ada sekolah atau pesantren, nanti jadi pesantren At-Taqwa. Ini Simpang 4. Di kanan kita itu ada gerbang, di situ ada
kampung desa Amplang, kampung Amplang. Ya, kita memasuki setelah kampung Kaum, ini adalah kampung baru. Kampung baru, tapi kampung barunya lebih banyak sebenarnya ke dalam. Kalau ini kan tepi-tepi ini pasar, tepi-tepi ini ruko. Kita udah masuk ke dalam, itu kampung baru, atau dulu disebut Jalan Panembahan, karena Panembahan itu kalau sholat Jumat melewati jalan ini untuk menuju ke Sukabaru atau Suku Baru. Kalau zaman dulu masjidnya ada di sana sebelum Masjid At-Taqwa atau Jami Matan berdiri. Nah, kita hampir memasuki Ketapang. Video ini akan berakhir ketika kita masuk ke titik nol Ketapang atau Tugu Ala-Ale. Ini salah satu jalan, akses jalan yang menuju Ketapang ya. Ada teman-teman mungkin lebih mengenal di Sungai Awan untuk akses jalan ke Ketapang, karena melewati Sidu, Sungai Keli, dan dari Tayap, Sungai Keli, Sidu, lalu belok ke arah utara Ketapang untuk memasuki Ketapang dari arah Sungai Awan. Nah, kalau ini dari arah, kalau Sungai Awan tadi Pawan 2, nah ini Pawan 1. Ini dari arah Kauman. Kami menyebutnya sih daerah Jalan Pelang atau Jalan Selatan. Kalau di sana Jalan Utara. Ini jembatan Pawan 1, jembatan panjang pertama yang melintasi Sungai Pawan. Kelihatan ada Sungai Pawan ya. Ya, ini Sungai Pawan. Ini muaranya Teluk Ketapang. Ini disebut Teluk. Kalau zaman dulu, zaman di catatan sejarah disebut Teluk Ketapang atau Teluk Kedondong. Sebelah kiri kita muara, udah dekat laut. Ini disebut Kuala Pendek. Dan sungai ini di bawah ini Sungai Ketapang. Sekarang disebut Sungai Pawan, disamakan dengan sungai besarnya. Ini kita memasuki kota Ketapang. Kota Ketapang padat penduduknya, tapi tradisinya tetap terjaga. Kita hampir sampai ke titik nol Ketapang, yaitu Tugu Ala-Ale, yang sekarang jadi Tugu Ala-Ale sih, cuman berdirinya rumah Melayu. Ada mallnya ke kiri ya, City Mall. Ya, ini Tugu 0 Ketapang. Itu dia. Ini sebut Tugu Ala-Ale. Dulu ada Ala-Ale, sekarang Ala-Ale-nya jadi pengawal saja dari rumah Melayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.